jamaah, alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini spesial banget nih karena kita akan menjawab berbagai pertanyaan, curhatan dan semua permasalahan dari jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah yang sudah bertanya melalui sosial media kita. Nah mungkin ada pertanyaan kamu juga nih yang akan kita jawab, makanya nonton terus ya. Baik, kita langsung aja insya Allah akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media kita. Nah ini yang pertama, yang berikutnya dari email hasanlinamirnah@gmail.com. Ustadz, saya mau tanya, apa benar kalau apa yang telah kita lakukan di masa lalu itu akan terdampak buruk di masa depan kita? Karena ada yang bilang jika kita pernah menyakiti seseorang, disengaja maupun tidak disengaja, kata orang kita tidak akan bisa lepas dari kesusahan. Mohon penjelasannya Ustadz. Makasih, Assalamualaikum. Waduh pertanyaannya bagus sekali. Langsung aja insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Silakan Ustadz. Bismillah, ya jazakumullah khair. Subhanallah ketika pertanyaan ini disampaikan kepada kita, apakah kehidupan kita di masa yang akan datang sangat terkait dengan perilaku kita di masa yang lalu? Terutama kekeliruan kita kepada orang-orang. Apakah mungkin akan dirasakan oleh diri kita juga? Mungkin kalau orang kita bilang katanya apa karma katanya kan. Ya katanya. Secara bahasanya demikian. Apakah hal itu seperti itu ada gitu ya. Tapi yang jelas dengan mengatakan kata-kata ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten. Di dalam hadis Rasulullah SAW cukup panjang hadisnya. Tapi ada kata-kata kama tadin tudan. Seperti apa Anda melakukan kepada orang lain maka Anda akan mendapatkan hal yang sama. Iya. Jika Anda menyulitkan orang lain, maka Anda akan mendapatkan kesulitan. Tidak mendapatkan kesulitan di dunia, maka Anda akan mendapatkan kesulitan di akhirat. Ketika Anda mengejek orang lain, maka pun sebenarnya Anda saat itu sedang mengejek diri sendiri. Kenapa? Karena biasanya orang itu, punten, gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi kuman di seberang lautan saya nampak. Dia tidak mengira orang lain itu dihina sama dirinya, padahal dirinya pun adalah pantas untuk dihina oleh orang. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, hati-hati dengan perilaku yang kita lakukan. Karena bisa jadi, intinya bisa jadi kita yang akan merasakannya gara-gara perilaku itu. Punten. Banyak sekali kisah tentang masalah ini. Saya hanya menyampaikan beberapa kisah dengan cepat saya sampaikan insya Allah. Jadi ada seorang laki-laki punten. Ini adalah merupakan hal yang tidak baik dan ini terjadi di Timur Tengah. Seorang laki-laki yang mana laki-laki ini subhanallah telah berbuat zina. Tapi saat perempuan ini mengandung putranya, lalu dia datang kepada walinya dan walinya minta pertanggungjawab kepada laki-laki itu dan laki-laki itu menjawab mengatakan, maaf saya tidak kenal dia, mungkin ini adalah perilaku atau putrimu yang tidak baik. Na'udzubillah. Lalu saat itu dia pergi begitu saja. Tidak lama usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, adiknya diperlakukan yang sama oleh laki-laki yang lain. Maka dicari oleh kakaknya ditanya, kamu ini adalah orang yang telah melakukan perbuatan kepada adik perempuanku. Dia bilang mengatakan, maaf aku tidak kenal adikmu, cari mungkin bukan aku. Itu persis seperti itu. Tidak lama na'udzubillah dia sadar ya Allah ini ada kekeliruanku karena aku mengatakan itu. Tidak lama akhirnya dia menikah dan ternyata setelah menikah didapatinya punten perempuannya itu adalah punten orang yang selalu melakukan zina pula. Dia bilang, ya Rob, aku ini ternyata mendapatkan hukuman dari Allah. Pertama adikku, yang kedua istriku ternyata bukan wanita solehah. Tapi dia sudah taubat. Dia katakan tolong jaga daripada kehormatanku. Aku ini sudah taubat. Baik, maka diterima dengan apa yang ada. Tapi walau bagaimanapun rasa sakit hati ada. Tapi dia ikhlas menerimanya atas dosa yang dia lakukan. Lalu dia punya anak perempuan. Sampai dikatakan perempuan ini kafalakil kamar atau kafalakil subuh. Masya Allah, dengan mengatakan perempuan itu begitu cantik anak wanita ini. Anaknya dia. Tiba-tiba pas dalam keadaan SMP dia nangis ke ayahnya, matan ayahku, aku dipaksa untuk melayani. Punten kalimatnya penjaga yang ada di sekolah sehingga aku dilakukan wanita yang tidak ada harga dirinya oleh laki-laki itu. Maka mengatakan, ya Rob, dia katakan cukup ya Allah, ini semua karena kekeliruanku. Ya Allah aku taubat. Hati-hati. Orang bisa melakukan menyakiti orang lain tanpa dia sadari. Allah akan terus kejar dia dengan apa yang dilakukannya. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada dalam kehidupan kita, kamus kita untuk menyakiti orang lain. Maka cepatlah minta maaf. Iya, kalau seandainya kita sanggup minta maaf kepada orang tersebut, hakikatnya jenjang kita untuk ke depan lebih baik lagi. Dan ingat, saya sampaikan melalui mimbar Islam itu indah. Kalau seandainya kita bertanya-tanya, apa yang membuat saya tidak sukses ya? Apa sesungguhnya yang membuat saya tidak bisa maju ke depan? Sekali-kali bisnis ternyata jatuh, setiap ada rencana ternyata tumbang. Apa masalahnya? Jawabannya,
sudah minta maafkah kepada teman Anda yang telah Anda zolimi, ataupun sudah Anda memaafkan kepada orang yang telah menzolimi Anda. Memaafkan, minta maaf, kunci kesuksesan buat Anda dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Allah ibarik fiik. Jadi apa yang kita lakukan di masa lalu meskipun kecil itu akan kita dapatkan juga balik ke kita ya. Naudzubillah, itulah yang seharusnya kita perbaiki. Mungkin kalau bahasa orang-orang itu karma, tapi kalau saya percaya jadi mungkin Allah itu maha adil nih tepatnya. Betul. Seperti itu, apa yang kita tuai itu yang kita dapat. Subhanallah. Kabur tua ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk ke Instagram Islam itu Indah. Ini pertanyaan dari Marsiani 10. Pak Ustadz, kita punya kewajiban berapa kali sih untuk menagih hutang? Karena terkadang cuma di PHP-in, waduh pemberi harapan palsu atau janji-janji doang. Syukron Pak Ustadz. Nah ini sepertinya kita akan langsung jawab aja nih kepada Ustazah Lulung. Gimana nih mengenai hutang piutang nih, berapa kali kita harus menjawab nih Ustazah? Kakak Mikdad ngomongin utang, ngomongin sama saya. Gitu. Punten Pak Ustadz, mohon izin. Pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati Allah. Jadi memang yang namanya hutang piutang tuh enggak anak kecil, enggak udah gede, enggak ibu, enggak bapak ya. Yang namanya yang bekerja, enggak bekerja pasti punya utang. Dari mulai nyicil-nyicil panci ya kan, nyicil jilbab, masalahnya. Ketika orang itu ngutang, melas-melas banget. Dan kita pun ya dengan sukarela ya udah, karena yang namanya pahala meminjamkan uang itu lebih besar pahalanya ketimbang kita bersedekah. Karena kalau orang minjam itu kan dia lagi penting banget. Tapi kalau kita sedekah kan kita nggak tahu dia penting atau tidak, karena kita sukarela ngasih sama dia. Jadi gini pemirsa, kewajiban nagih utang itu yang berkali-kali sampai dia bayar itu sampai kapan sih? Sampai kapan? Sampai dia bosan sama kita bosan. Tapi ingat, yang namanya kita menagih ini ya kadang-kadang kitanya yang malu. Ketika kita nagih orang, ih kamu tuh nagih-nagih melulu sih, kan kamu udah banyak duit. Ini bukan masalah banyak duit, kita ingin menyelamatkan saudara kita. Jadi kalau kita nagih, biarin. Kalau sekarang kita minta artinya hak kita dia nggak ngasih juga, besok saya datang lagi ya. Besok saya datang lagi ya. Nah, tagih dengan baik, dengan tahapan yaitu nagih pertama, kedua nagih. Kita tanya, kenapa sih kamu nggak bisa bayar utang? Kemarin utangnya gampang banget, aku nggak bisa bayar secara cash. Gue ngutang 5 juta gak bisa brek langsung 5 juta. Yaudah kalau gitu bisa cicil gak? 500.000 per bulan, yang penting ada usaha. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ya dinyatakan apa? Bahwasannya yang namanya kita ketika ngutang ini diberikan tangguh kepada orang yang berhutang. Artinya apa? Kasih kemudahan. Jadi kita ngomong, kemarin ente ngomong sebulan. Sekarang udah 2 bulan, 3 bulan, mau kapan lagi? Kalau kita ada umur, kalau kagak bagaimana? Hah? Apalagi ente ini orang mampu, bayar utang kagak bisa misalnya. Tapi ya Allah itu barang-barangnya mahal-mahal. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Jadi orang yang mampu membayar hutang tapi ditunda, maka dia telah zolim kepada saudaranya. Nah jadi bagaimana? Pertama, tagih dengan baik. Kedua, kita doakan dia. Kadang nih orang nih suka ngedoainnya yang jelek-jelek. Pokoknya kalau kagak bayar utang awas ya. Nah dia rugi, kita rugi. Mendingan kita doain, ya Allah berikan kelapangan rezeki kepada saudaraku ini. Mudah-mudahan kalau nanti dia memang banyak rezekinya, dia bisa membayar hutang kepada saya. Gitu. Jadi dia bisa membayar hutang kepada kita. Jadi kalau kita ngedoain orang lain yang enak, kita dapat enaknya. Benar enggak? Nah, kalau kita ngedoain yang nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim ya. Ada nih peristiwa bahkan seorang istri ngedoain suaminya biar belangsak sekalian. Belangsak. Akhirnya dia belangsak, istri belangsak, semua belangsak. Jadi kita tunggu sampai berkelapangan. Baru doain dia sampai dia banyak rezekinya. Tapi ingat, don't rich people difficult. Wah. Jangan kayak orang susah. Lagi ditagih, susah aja ngomongnya. Kan? Astagfirullahaladzim. Ini yang perlu akhlakul karimah di sini. Bahwasanya akhlak itu tidak hanya maaf banget punten ya. Ikutin guru kita. Tidak hanya sekedar sholat doang, ngaji doang. Justru dengan kita sholat yang benar, insya Allah hutang juga benar. Kan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Ya, kadang-kadang takut jadi omongan di majelis salim, tahu sendiri kan. Namanya mama ada aja kita yang ngaji, ngomongin orang, nah ini jangan sampai nih. Dia mah ngaji rajin, tapi utang kagak bayar. Masya Allah. Apa iki? Ya kan? Jamaah, jadi itu perlu dicatat nih. Betapa pentingnya sebuah kekuatan doa. Nah jadi kalau misalnya ada orang punya hutang sama kita, jangan doain yang jelek-jelek. Nah ini penting banget nih, kita harus doakan semoga dia rezekinya diperbanyak oleh Allah supaya bisa bayar hutang. Ya kan? Iya, Masya Allah itu penting banget tuh dicatat. Baik jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah tersambung dengan jamaah di rumah yang ingin curhat melalui Skype. Nah kita akan langsung aja yuk dengerin curhatannya.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung aja curhatannya apa nih? Perkenalkan saya Eli dari Temanggung. Saya sudah berumah tangga 3 tahun. Nah, salahkah saya menuntut pertanggungjawaban suami? Masalah itu berawal karena saya mengeluh kepada suami untuk pulang lebih awal gantian jagain anak. Nah, malah suami ini lupa waktu pulangnya sampai tengah malam. Saya itu minta dia pulang ke orang tuanya karena tak enak dengan orang tua saya yang harus menunggunya pulang sampai larut. Dan saya juga tak suka dia merokok karena saya punya riwayat penyakit TB paru. Tiap saya ceritakan tidak baik untuk kesehatannya dan bagi orang yang terpapar asap rokok itu dia cuek dan tak mendengarkan apa kata saya. Mah jawabnya siap dipersalahkan di akhirat, siap ditagih di akhirat. Seolah-olah itu dia tidak ada satu kata pun yang ia dengarkan dari saya. Padahal saya itu minta dia untuk tidak merokok juga untuk kesehatannya dan keluarga. Minta ia disiplin waktu itu untuk bisa quality time sama anak daripada waktunya habis terbuang sia-sia. Minta ia tanggung jawab juga biar dia sadar kodratnya sebagai suami. Apakah saya salah Ustadz? Dia sekarang pulang ke orang tuanya sudah 1 bulan lebih pun tak ada perubahan atau etiket untuk berubah lebih baik. Kedua orang tuanya pun diam dan saya sudah minta tolong kepada kakak pertamanya untuk menasihatinya pun katanya suami saya memang tipenya kaku, tidak mau terima pendapat orang lain. Nah, bagaimana yang harus saya lakukan menghadapi suami seperti ini Ustadz Ustazah? Terima kasih. Mohon pencerahannya. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Masya Allah luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana seorang istri harus menyikapi suaminya yang sudah diminta untuk berubah, pulang lebih cepat dan berhenti merokok, tapi masih tetap dilakukan. Lumayan memang susah ya kalau misalnya di dalam sebuah Complicated rumah ya. tangga pasti banyak banget permasalahannya. Aku pun baru belajar rumah tangga banyak lah menemukan permasalahan. Nah langsung aja nih boleh dijawab oleh Ustazah Lulung bagaimana nih? Aneh dulu nih ya, mohon Ustazah dulu nih. izin. Ananda, ya Allah Masya Allah ya. Tadi Umi sempat dengar bahwasanya baru menikah 3 tahun ya, baru 3 tahun. Baru 3 tahun sayang, pertama kita itu menikah kan niatnya ibadah. Ini adalah yang namanya apa? Inilah ujian dari Allah buat kita melalui suami. Jadi kita tidak bisa merubah orang sayangku. Kita hanya bisa memberikan bahasanya apa anjuran. Jadi kalau kita ngasih tahu, jadi jangan nasihat. Maaf banget, kita sama suami nggak bisa kita nasihatin suami. Tapi kita hanya bilang, Mas bisa nggak? Saya menganjurkan, seperti itu yang pertama. Dan kedua ingat, yang namanya petunjuk hidayah bukan kita. Saya mau ngerubah dia, maaf. Suami kita sama kita itu beda karakter. Suami kita hidup sama ibunya, sama bapaknya seperti apa, kita seperti apa. Jadi niatkan dari awal ibadah. Kedua, jangan putus asa baru 3 tahun. Ya, belum 5 tahun, belum 10 tahun. Kan kita kepengen sakinah mawaddah warahmah sampai nanti. Ya kan, pernikahan sampai surga. Bukan yang cuman 3 tahun saya nyerah deh, nggak ada itu. Dan yang ketiga, maaf banget. Kembali lagi, kita ini yang namanya pengajian, namanya ibu-ibu nih ya. Kalau curhat itu, alhamdulillah nih curhatnya di sini ya, di Sahabat Indah ya. Ini kalau ngaji juga, tolong curhatnya juga sama ustazah ya. Jangan sama ustadz atau sama laki-laki. Bukan saya melarang dengan ustadz, artinya jangan sama laki-laki nanti akhirnya seperti apa. Ini subhanallah. Jadi kembali lagi kepada Ananda tersayang, tolong sabarkan dulu. Dia pergi 1 bulan kayak dicuekin. Nah ini harus ada orang ketiga. Artinya apa? Dalam surat An-Nisa ayat 35 harus ada hakama min ahliha, hakama min ahlihi. Orang yang bijaksana dari keluarga laki, bijaksana dari keluarga perempuan. Tapi gak ada, yang ada malah kita dipanas-panasin. Kita belain kita, ini belain dia. Ya udah cari yang pertengahan. Mungkin guru ya kan, Iya. mungkin siapa yang dipercaya dalam keluarga. Kenapa? Kalau begini-gini terus gak bisa dewasa nanti rumah tangganya. Masya Ya, Allah. Umi doain sayang ya. Semoga diberikan jalan keluar. Amin ya. Amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana sudah jelas ya jawaban dari Ustazah kita? Terima kasih. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Baik, jamaah. Buat jamaah yang ingin bertanya juga seperti jamaah barusan yang ada di rumah, bisa langsung aja pertanyaannya ditanyakan di sosial medianya Islam Itu Indah atau di bawah sini ada nih. Nah, bagaimana? Insya Allah nanti masih banyak lagi pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita.
Jadi buat jamaah yang ingin bertanya sudah bisa langsung bertanya di sosial media kita. Ya, jadi kayak bisa Skype, bisa email, bisa komentar ya pertanyaannya. Tapi kalau bisa kirim video, bisa nggak Mikdad? Kalau Bisa kirim banget. video, kayak misalnya pertanyaan kirim video gitu. Bisa banget, jadi jamaah bisa rekam video lalu Heeh. videonya dikirimkan ke email Oh, kita. nanti videonya ditayangin. Iya, nanti insya Allah akan Oke, dijawab oleh siap, kita dan ditayangkan di siap. sini. Baik, jamaah sesaat lagi kita akan jawab pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.